Shalom saudara. Saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua ya. Hari Jumat itu kita merayakan Jumat Agung. Kok agung sih Tuhan Yesus mati gitu ya? Ya memang penderitaan Tuhan Yesus harus mati, tapi itu agung. Kenapa? Karena dia mati buatmu dan buatku, buat dosamu diampuni, buat dosaku diampuni. Dan kemudian pada hari Minggunya kita ngerayain apa? Kebangkitan Kristus. Ada kuasa dalam kebangkitannya, tapi ada kuasa juga dalam kematiannya. Saya baca, saya buka Alkitab saudara di Roma 4 ayat 25. Saya baca dari ayat yang 24 ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus itu mati karena dosa-dosa kita, saudara. Wow, powerful ya. Dan dia dibangkitkan supaya hidup kita itu dibenarkan, ada pengharapan. Paskah itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Memang harusnya kita rayakan paling tidak sama meriahnya seperti Natal gitu, saudara ya. Karena Paskah itu bicara mengenai kemenangan kita, mengenai masa depan kita. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus yang adalah Allah rela mati, merendahkan dirinya, meninggalkan surga untuk saudara dan saya. Itu semua didorong oleh kasih-Nya. Alkitab kan bilang begini, mungkin ada orang yang tanya ya, itu kayaknya eksklusif banget ya Kristen ya. Jadi kalau nggak percaya Yesus, nggak percaya Kristen, pasti nanti dibuang ke neraka gitu. Harus pandangnya gini saudara, manusia itu jatuh ke dalam dosa dari Adam dan Hawa, kemudian keturunannya semua sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab bilang semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu ya. Dan upah dosa adalah maut. Seharusnya semua manusia, semua nggak ada yang terkecuali itu harusnya dihukum dan masuk neraka gitu saudara, eternity. Tapi kan Allah itu Allah yang kasih. Jadi dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Jadi dia memberikan satu jalan nih, supaya kita yang seharusnya tadi semuanya sudah jatuh dalam penghukuman, kita bisa diberi jalan keselamatan. Allah itu Allah kasih. Orang bisa bilang, kenapa nggak semua aja diselamatkan? Allah itu menciptakan kita sesuai segambar serupa dengan Dia yang adalah Allah kasih. Dia nggak pernah paksakan kasihnya, saudara. Tapi Dia Allah yang adil juga. Dia harus menghukum dosa. Tapi akhirnya dia ambil dosa itu. Dia yang tanggung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kasihnya dia lakukan itu. Dan tujuannya apa? Karena dia sayang saudara dan sayang saya. Karena dia mau bersama dengan saudara dan saya. Karena kasihnya itu, saudara. Itu tujuan Allah. Coba saya baca juga di satu ayat lagi di 2 Korintus ya saudara. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Begini firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu hatinya Allah, saudara. Bahkan pesan pendamaian itu diberikan kepada kita. Karena itu kerinduan Allah, makanya kita harus mengabarkan tentang kabar baik itu sama orang. Jadi Yesus mati itu mendamaikan kita, mendamaikan dunia dengan Allah. Karena Allah pingin bersatu dengan yang dikasihinya, saudara. Tapi orang juga bilang, kenapa nggak semuanya aja? Ya nggak bisa Tuhan paksakan kasihnya. Itu pilihan saudara dan saya. Tapi tentunya ada kuasa Allah dalamnya untuk membawa kita kepadanya, saudara. Itu kerinduan Allah. Itu hatinya Allah. Passover, kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah langkah Allah untuk mendamaikan kita.
Kalau waktu dulu, zaman nabi-nabi Israel, zaman imam-imam saudara ya, itu di bait Allah itu ada ruang, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu ruang maha kudus tempat dibawa darah persembahan penghampunan dosa, penghapusan dosa saudara ya. Itu sekali setahun tuh imam besar harus masuk, dia harus menjaga dirinya sungguh-sungguh masuk ke dalam saudara. Tapi ketika Yesus mati di Matius 27 dikatakan bahwa tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Itu tebal saudara, 20, saya lupa 20-30 cm, tebal berat. Itu terbelah sendiri. Itu adalah nubuatan, itu adalah pernyataan bahwa tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bisa datang kepada Allah. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, dosa kita ditanggung, diangkat. Yang memisahkan itu diangkat, saudara. Sehingga apa? Saudara dan saya yang percaya bisa masuk ke ruang maha kudus. Kita bisa ketemu dengan Allah, berfellowship dengan Allah. Haleluya. Bahkan di kitab Efesus dikatakan bahwa Dia memberikan Roh Kudus sebagai materai. Diberikan Roh Kudusnya. Kitab Yeremia 31, Yeskiel juga saudara 36 dikatakan bahwa Allah itu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam kita. Jadi waktu dosa kita itu diampuni, itu tirai atau pemisah itu diangkat dan Dia bangkit dari kematian, itu memberikan kita roh yang baru karena kita juga ikut bangkit dan menjadi ciptaan baru, saudara. 2 Korintus 5:17 bilang begitu, bahwa siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, manusia yang baru. Jadi roh kita itu hidup, saudara, hidup kembali, saudara. Roh ini yang bisa berhubungan dengan Allah, luar biasa. Diberikan roh yang baru dan diperbaharui roh kita, kemudian roh Allah tinggal dalam kita. Kita bisa berkomun, berfellowship, berhubungan, berelasi secara intim dengan Roh Kudus. Itulah kuasa dari kebangkitan. Sama seperti simbol baptisan, saudara ya. Kita masuk ke dalam air, itu artinya manusia lama kita dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Di Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa aku mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi manusia lama kita itu mati bersama Kristus. Tapi Tuhan Yesus bangkit, itu artinya kita juga bangkit bersama Dia. Itulah kuasa kebangkitan, bahwa Allah bersatu kembali di dalam kita. Allah tinggal dalam kita. Dan saya mau kasih tahu kekuatan, power daripada Paskah ini, saudara. Power daripada kebangkitan Kristus. Kita bisa bilang tidak kepada dosa. Saudara dan saya bisa bilang tidak, no more kepada dosa. Waktu kita belum percaya Yesus, kita nggak bisa tolak itu, saudara ya. Kita ikut, kita daging kita. Tapi dengan kita dalam Kristus, kita diciptakan baru, ada Roh Kudus dalam kita. Kita punya kuasa untuk berkata no kepada dosa. Saya baca di Roma 6, saudara ya. Ini luar biasa, ini powerful. Inilah pesan daripada Paskah buat kita semua. Roma 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi saudara dan saya itu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia itu kita hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam ketergantungan dengan Tuhan, bahwa sekitanya bahwa bukan dengan kekuatan kita. Di bawah, bukan artinya hukum Taurat nggak berguna, saudara ya. Itu berguna dalam konteks itulah standarnya Allah. Tapi ketika kita bahkan dalam bicara kasih karunia itu jauh lebih dalam lagi. Yesus kan ngomong itu di kitab Matius. Kau telah mendengar jangan membunuh, tapi aku bilang kalau kau membenci saudaramu, bilang kafir kepada saudaramu, engkau patut dihukum. Bahkan 1 Yohanes 3:15 bilang begini, kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah pembunuh, seorang pembunuh, saudara. Jesus went deeper. Yesus masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu bicara hati, bicara batin kita yang sekarang mampu melakukan itu karena kita bersama dengan Roh Kudus.
Dan saya baca satu lagi ayat yang berhubungan dengan ini, ya kitab Galatia, saudara ya. Galatia 5 ayat 18. Jelas bilang begini, bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Kalau kita dipimpin oleh Roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa, saudara? Karena dalam pimpin dalaman Roh, udah pasti kita ngikut apa kata Roh. Itulah kekuatannya, saudara. Waktu Tuhan Yesus bangkit dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu dijadikan manusia baru. Dan dia berikan, di kitab Efesus diberikan Roh Kudus sebagai materai dalam kita. Ada satu privilege, ada suatu kehormatan. Roh Kudus, Roma 8 juga bilang, roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian itu tinggal dalam kita. Wow, powerful, saudara. Artinya apa? Kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu kekuatan, itu kuasanya. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita itu bukan kita punya senjata bisa tembak setan, bisa, bukan itu artinya kita bisa, bukan. Kekuatan kita adalah ketika kita hidup dengan pimpinan Roh, saudara. Itu bicara hubungan. Itu bicara hubungan. Itu mengcover semua segi kehidupan kita. Semua apapun yang kita gumulin, semua yang kita hadapin. Paulus bilang, aku cakap, sanggup, mampu menanggung segala sesuatu dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah grace, itulah kasih karunia. We do it together with God. Grace itu bukan bicara kita diberikan pengampunan cuma-cuma saja. Itu artinya juga, saudara ya, yang bukan karena kekuatan kita. Itu semua bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Betul. Tapi dalam menjalaninya itu bicara mengenai kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus itu membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tirai dosa yang menghalangi kita kepada dengan Allah itu sudah dicabut, saudara. Kita bisa intim dengan Tuhan. Roh Kudus, kita bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Hari lepas hari itu mengcover semuanya kehidupan kita, saudara. Apapun itu, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, biarlah kita selalu hidup berkomunikasi, intimate fellowship with the Holy Spirit. Itulah kekuatannya. Itulah yang disediakan oleh Paskah. Kita bisa kembali dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah pesan bagi kita. Kita juga hidup untuk menjadi agen-agen pendamaiannya Allah. Orang lain yang belum percaya, kita doakan. Orang lain yang belum percaya, kita ajak untuk didamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Ingat, saudara, Paskah, kematian Kristus buat menghapus dosa kita, mengangkat penghalang itu, dan kebangkitannya kita akan dijadikan manusia baru. Dan kita punya Roh Kudus untuk kita selalu bisa berhubungan dengan Allah. Dan itulah letak kekuatan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.